Happy cuan sobat investor semuanya. Baik, di weekend kali ini channel Eka Vlog akan kembali memberikan sharing informasi ya, update di pasar cryptocurrency ya. Terima kasih juga bagi para new subscriber baru saya yang telah mensubscribe channel ini ya. Ini menjadikan semangat saya untuk memberikan video-video sharing ilmu tentang technical, fundamental maupun tentang fundamenologi dari berbagai market ya. Jadi saya tidak membatasi hanya satu market, tetapi semua saya berikan infonya, dan di beberapa sesi saya memberikan teknik yang saya gunakan selama ini. Oke, maksud saya di sini adalah berbagi ya. Jadi bagi yang merasa lebih info yang saya berikan sudah tahu ya, silakan di skip aja ya. Tetapi apabila yang pengen belajar, mari kita belajar bersama-sama sekaligus updating informasi market yang saat ini ya, sehingga ilmu yang saya sharing dan pengetahuan yang saya bagikan, info yang saya bagikan bisa memberikan sedikit manfaat ya ketika kondisi pandemi yang belum juga usai, nggak tahu kapan usainya ya, dan varian virusnya juga semakin banyak ya, sehingga itu salah satunya adalah yang memukul perekonomian masyarakat memang ya, terutama yang berbisnis real. Setidaknya apa yang saya sampaikan ini bisa membantu memberikan sedikit cuan di pasar ya, tidak muluk-muluk saya, manfaat yang sedikit tersebut bisa membantu perekonomian Bapak, Ibu, dan sobat investor yang tengah kesulitan saat ini. Baik, saya akan update di pasar cryptocurrency ya. Di pasar cryptocurrency perkembangannya mengembirakan ya. Jadi BTC pada hari ini sudah tembus di 41.000 US dollar ya per satu BTC-nya. Itu artinya sudah tembus satu BTC 600 juta rupiahan ke atas ya. Jadi kemarin sempat diguncang karena pada bulan Mei ya, sejak bulan Mei bullish trend-nya itu berakhir karena marketnya digoncang oleh orang terkaya di dunia ya, Elon Musk, yang sepertinya ingin berusaha menguasai, menentukan, mengendalikan pasar BTC, sehingga kemarin didam ya, dan ternyata juga kekuatan dia dalam mendam BTC itu ya hanya sebatas di angka 29.000 US dollar ya, tidak sampai seperti yang digembar-gemborkan bisa sampai ke di bawah 20.000 US dollar. Dan ternyata memang BTC kembali lagi naik ya, setelah Elon Musk kan diikuti juga dengan institusi besar lainnya yang juga bermain-main di situ. Sehingga waktu itu technical sempat diragukan ya kevaliditasannya karena ada data news sesaat itu. Nah, saya akan memberikan informasi perkembangan di pasar ya, ini ya. Untuk cryptocurrency saya punya salah satu online trading dari Instaforex ya. Ya, Instaforex ini cukup semua market ada ini. Jadi saya sangat suka sekali, dan di sini sudah saya pasangi sistem trading berbasis algoritma ya. Jadi sekarang ini kita harus tahu dunia digital ya, digitalisasi salah satunya adalah algoritma. Algoritma ini tidak hanya digunakan oleh online trading ya, tetapi juga di media sosial itu semuanya berbasis algoritma. Jadi membaca perilaku kita dalam mengakses media sosial, kemudian dia akan menawarkan
konten-konten yang sesuai dengan kegemaran kita. Jadi perilaku kita itu dibaca seperti YouTube, seperti apa namanya Facebook, itu semua, Instagram itu semua punya data algoritma ya. Nah, algoritma ini adalah jasa dari para pakar matematik ya. Jadi berbasis info-info, kode-kode, coding-coding ya, dan yang bisa mengetahui perilaku kita dalam mengakses media. Seperti contohnya, jika para subscriber saya pasti akan diarahkan ke yang tertarik investasi, salah satunya diarahkan ke channel ini gitu ya. Nah, channel ini fokusnya di investasi, seperti itu ya. Nah, ini juga bisa digunakan di uh, sistem trading ya. Sistem trading selama ini sudah menggunakan apa namanya semacam kayak indikator. Nah, indikatornya ini sekarang tidak hanya satu tapi banyak indikator, tetapi tidak saling tumpang tindih dan memberikan info yang menyesatkan, maka harus diolah dengan berbasis algoritma, kemudian ditambahkan juga di situ artificial intelligence ya. Sekarang kan kecerdasan buatan itu yang mampu menganalisa perilaku kita, termasuk pasar bisa dianalisa sehingga kita bisa memprediksi apa yang terjadi di pasar selanjutnya. Jadi ini chart untuk Bitcoin daily ya. Kita bisa lihat ini sejak tanggal ini ya, sejak ini datanya saya lihatkan dulu biar kelihatan. Ini saya menggunakan salah satu sistem algoritma dari Simplicity ya, Simplicity dari apa namanya suatu komunitas yang dinamakan Yacht in Forex ya, tapi dia bisa untuk BTC, dan ini sudah berbunyi sistem algoritmanya berbunyi bahwa rekomendasinya untuk daily adalah buy ya. Dan di sini kita bisa lihat ya chartingnya ini tetap candlestick ya, kemudian di sini ada data EMA, kemudian di situ juga ada data wave ya, wave-nya ya naik turunnya gelombang yang terjadi, dan kalau kita bisa lihat di sini sejak tanggal 22 Juli selalu candlestick-nya itu dominan hijau. Jadi ini rupanya sudah bullish trend ya. Sudah bullish trend, saya di video yang sebelumnya sudah memberikan informasi ya. Ketika tembus di zona psikologis 40 ribuan, maka BTC akan naik ke atas ya. Zona terdekat yang dituju di sini untuk sistem algoritma tradingnya juga sudah menyampaikan bahwa profit targetnya di 52.266. Nah, jadi kalau masuk di sesuai dengan rekomendasi saya, ketika masuk di atas 40.000 bisa dipasang profit targetnya di 52.266. Itu sudah berada di kisaran di atas 800 juta per satu BTC-nya untuk kurs rupiah. Seperti itu ya. Jadi dan kita bisa lihat di sini ada merah, ada birunya, dan ini biru ya, artinya sudah masuk ke fase bullish trend, dan ini ada pembatas di sini ya, ada pembatas yang sebagai resistennya ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian saya turunkan time frame-nya ya untuk BTC, untuk time frame yang lebih rendah. Bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ada garis-garis support ya, garis-garis support, dan ada garis resisten tadi ya, yang di 52.000, dan bisa kita lihat di sini untuk sentimen buy-nya itu 69%, sedangkan sell-nya 31%. Jadi seperti itu, dan bisa kita lihat di sini, di situ ada rekomendasi di sini ya, rekomendasi posisi di sini bisa kita lihat buy pada 40.736 ya pada saat ini ya. Kemudian stop loss-nya di 39.778, dan target profit 1 dengan risk and reward, jadi sudah langsung dihitungkan di sini ya. Risk and reward-nya 2/6 ya. Itu pada 43.244 ya. Nah, take profit yang kedua 44.795 ya, risk and reward-nya 4/2. Kemudian yang ketiga, take profit yang ketiga 47.304 dengan risk and reward-nya
6:9 dan ini sudah oke untuk trading. Nah, seperti itu. Ini adalah data yang dihasilkan karena dia membaca data algoritmik ya, data algoritmik yang dibaca oleh sistem trading ini, dan ini adalah sudah ada pakarnya yang membuat ya, sehingga kita tinggal menggunakan saja, tapi kita harus tahu bagaimana membacanya. Dan ini ya petunjuknya di sini trend was up, jadi sudah bullish trend ya. Nah, ini diharapkan juga diikuti oleh apa namanya, oleh altcoin lainnya ya. Ini kalian lihat ya di sini indikator yang digunakan secara bersamaan itu lebih dari 10 ya. Tidak perlu bingung karena ini menghasilkan data algoritma yang kompleks, kemudian dianalisis dengan sistem artificial intelligence ya. Jadi kecerdasan buatan, sehingga dia sudah bisa menyimpulkan dari data yang cukup banyak tadi. Itu seperti itu untuk BTC ya. Kemudian nanti untuk yang altcoin saya share lagi. Sekarang saya akan bandingkan dengan data yang terjadi pada sistem algoritma trading yang lainnya, yang di mana ini berbasis pada TradingView ya. Yang saya gunakan ini TradingView, ini juga menggunakan sistem algoritma ya, yang saya sudah sampaikan di video-video sebelumnya ya, bahwa saya mengcombine 3 sistem ya di sini ya. Yang pertama adalah sistem price price channel chart ya, price channel pattern ya, maksud saya price channel pattern yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bisa ditonton ya bagaimana kita menganalisa price channel pattern itu. Ini seperti ini ya, ini yang warna biru ini adalah price channel pattern. Kemudian saya juga menggunakan sistem yang lainnya adalah Pitfog ya, Pitfog by Andre ya. Jadi dari Profesor Andre, ahli matematik dari MIT University. Itu juga saya gunakan, saya combine karena ini juga bisa menentukan support dan resistance. Kemudian saya juga menggunakan swing trade ya, swing trade berdasarkan high and low support resistance yang merah dan biru ini. Nah, kalau kita lihat dari combine 3 indikator ini, ternyata di situ menunjukkan bahwa sekarang berada di sini ya. Jadi BTC sudah menembus Pitfog-nya ini. Pitfog-nya sudah nggak berlaku lagi di sini, dan yang berlaku adalah price channel pattern ya. Dan sekarang dia mau menuju ke area middle-nya ini, middle dari price channel pattern, karena ini yang saya pakai adalah data hariannya. Dan dia sementara ini dia tertahan ya, tertahan di area resisten. Area resisten yang merah ini ya, di 41.814 ini adalah area resisten. Sehingga kalau dia tembus maka dia akan menuju ke area resisten yang berikutnya di sini. Di 52.584 benar ya, seperti sistem saya yang lainnya tadi, yang dari dari yield forex ya. Itu benar seperti itu ya. Jadi sinkron ya di sini ya. Jadi kalau kita menggunakan price channel pattern, nah kemudian dikombinasi dengan Pitfog dari Prof Andre dan Fibonacci ya. Fibonacci itu juga saintis terkenal dari Italia yang bernama Fibonacci ya. Jadi Fibonacci itu menggambarkan pola-pola matematik, bilangan matematik yang unik ya, yang ternyata hampir semuanya di dunia ini mengikuti pola bilangan Fibonacci itu. Ini Fibonacci-nya juga sudah terlampaui, maka yang berlaku di sini adalah price channel pattern. Nah, di sini ya. Price channel pattern di situ ya. Jadi infonya seperti itu. Kalau BTC saya biasanya menggunakan time frame yang daily ya. Time frame daily. Coba kalau kita lihat di time frame 1 jamnya seperti apa? Nah, di sini ada area support dan resisten di sini ya. Resistennya ini sebentar lagi mendekati resisten, makanya dia tertahan ya.
di 42206. Supportnya di 41889. Nah, ini kita tunggu saja dia tertahan di area price chart, channel pattern-nya ya. Nah, ini yang garis biru ke atas ini. Nah, pitfall-nya juga sudah terlampaui di time frame 1 jamnya. Nah, kita tunggu saja dia apakah bisa tembus di 42206. Jika dia bisa tembus, maka dia akan ke atas menuju ke Fibonacci retracement yang berada di 1,618. Nah, ini berarti dia area terdekat yang dituju adalah di 43.728. Jadi kalau time frame harian kita tunggu dia tembus di time frame 1 jaman maksud saya ya. Kita tunggu dia tembus di 42206 dan kita bisa ambil take profit di area Fibonacci retracement di 43, di bawahnya sedikit ya, bisa kita ambil 43.800-an. Nah, seperti itu cara kita mengambil entry posisi ya berdasarkan berdasarkan sistem algoritma trading yang berlaku pada sistem tersebut. Ya, seperti ini, info-info seperti ini akan saya berikan rutin di video-video saya, makanya share jika informasi ini bermanfaat ya, share ke teman yang lainnya sehingga channel saya bisa lebih berkembang dan jangan lupa untuk subscribe ya. Nah, seperti itu. Nanti kalian bisa uji sendiri ya, apakah informasi yang saya berikan itu benar atau tidak. Ya, karena saya melakukan informasi dan melakukan analisa ini berbasis ilmiah ya. Ada data-data ilmiah yang saya lakukan ya, yang saya berikan, yang mendasari info yang saya berikan. Oke, itu untuk BTC sampai dengan time frame 1 jamnya ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian saya share untuk altcoin lainnya ya. Altcoin lainnya bisa kita lihat yang terdekat adalah untuk Ethereum. Ya, Ethereum ya saya tunjuk. Nah, ini Ethereum ya untuk time frame 1 hari. Ethereum juga sudah naik ya. Naik biasanya memang mengikuti BTC. Kalau BTC naik dan rekomendasinya untuk sistem algo tradingnya adalah buy. Dan Ethereum sudah mulai mendekati area resistennya ini. Area resisten pertama di 2621 ya. Sekarang di 2458 ya. 2458 US dollar. Nah, seperti itu ya. Jadi rekomendasinya untuk time frame harian dia sudah mau menuju ke area resisten. Di sini biasanya terdapat tahanan ya, terdapat tahanan. Jadi kalau masuk buy now ya sebelum di area tahanannya ini bisa di TP ya. Kita main pendek saja gitu ya. Di 2.500-an itu TP. Nanti kalau tembus ya ambil lagi seperti itu. Ini kalau rekomendasi dari sistem yang saya gunakan di sini ada area profit targetnya di 3.000-an ya, 3.060 profit target pertama dan profit target kedua di 4.000 US dollar untuk Ethereum ya. Ini cukup kuat ya. Tadi ada alert untuk buy ya. Ini kalau di time frame yang lebih pendek dia kelihatan sekali channeling naiknya. Channeling naiknya kelihatan sekali. Ya, profit target pertama kalau di time frame 4 jam itu di 2.500-an, benar kan ya. Jadi sinkron dan kalau di time frame 1 jam juga masih naik ya dan ada alert tadi, alert untuk dia naik. Nah, ini ya untuk yang time frame 1 jam di situ sistem algoritmanya memberikan petunjuk di situ ya. Jadi buy di 2399, kemudian stop loss di 2362 dan take profit pertama di 2495 ya. Nah, ini hampir tercapai dengan risk and reward yang sudah dihitung. Kemudian take profit kedua di 2554 ya. Take profit ketiga di 2650 ya, seperti itu. Oke, kemudian kita lihat di altcoin lainnya yaitu Cardano. Altcoin lainnya adalah Cardano. Cardano ini adalah
blockchain generasi ketiga ya, sebagai Ethereum killer karena gas fee, ada masalah gas fee di Ethereum killer di Ethereum sehingga diatasi oleh Cardano, dan Cardano bisa kita lihat di sini sudah ada sinyal buy juga, dan ini pakai sistem yang lain lagi nih saya ya, pakai sistem algoritma yang lain lagi, tetapi semuanya sinkron satu dengan yang lain ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini masih dari area buy, dan terdekat yang menahan kenaikannya adalah di 1,3723. Sekarang di 1,3114. Nah, seperti itu info yang bisa membantu mungkin ya. Jadi kalau di sini di time frame yang lebih pendek itu sudah mulai tertahan ya kenaikannya, karena ada merah di sini. Tapi kalau time frame 4 jam itu ya, kalau time frame yang 1 jam itu sudah ada bunga matahari di sini, artinya tahanannya sudah mulai besar. Ya, sudah mulai besar, dan kita lihat MACD-nya sudah di 88%-an. Jadi sudah mulai jenuh beli. Jadi kalau di time frame yang panjang dia masih ya area tahanannya di sini. Garis ini yang menahan ya, menahan nantinya ini sih 3723, 131,723 ya, itu Cardano, dan masih di 74, di 74-nya itu MA-nya. Jadi masih belum ke di atas 80. Oke, nah itu untuk Cardano. Kemudian untuk altcoin lainnya saya bisa tayangkan di sini ya. Litecoin. Litecoin ya, coba kita lihat grafiknya. Litecoin juga bisa kita lihat, ini untuk ini adalah simplicity dari Uncle Lee ya. Ini trennya strong up ya, berarti tren naik. Kemudian di sini ada nah di sini ada lot di situ. Coba kita lihat satu harinya terlebih dahulu untuk Litecoin strong up ya, sama strong up, kemudian ada sinyal buy di sini, dan dia sudah mendekati resisten pertamanya 14497. Ini resisten pertamanya agak tertahan mungkin di sini, kalau dia bisa naik dia bisa menuju ke area sini. Ini ya resisten yang berikutnya di 180. Ya cukup lebar kan range-nya, dan itu bisa kita ambil posisi gitu ya. Tunggu kalau dia sudah tembus, kalau belum jangan dulu. Jadi tunggu terkonfirm. Untuk Litecoin ini adalah juga kalau Bitcoin itu dikatakan gold, yang digital gold, kalau Litecoin ini adalah silver digital ya. Jadi kalau time frame 4 jamnya memang sudah mau mendekati area merah ini ya. Sudah mulai mendekati tertahan. Nah, kita tunggu kalau dia breakout baru kita ambil. Di 1 jamnya itu juga sama, masih strong up ya. Oke, itu untuk Litecoin. Kemudian kita lihat untuk Bitcoin Cash. Bitcoin Cash ini adalah anak dari Bitcoin ya. Kita lihat untuk satu harinya. Satu harinya juga dia naik ya. Dia naik. Sudah berada di 549 US dollar. Ya. Jadi di sini areanya hijau semua, dan ini tahanan yang terdekatnya 552, sudah mulai menuju ke area tahanan di atas terdekatnya. Dia akan sedikit terhambat. Kita lihat kalau terkonfirm maka kita ambil, kalau belum ya jangan dulu. Nah, ini kita lihat di sini kalau di time frame 4 jamnya ada bunga matahari di situ, ada bunga matahari di atas, itu artinya tahanan kuat ya. Di time frame 1 jamnya juga sama. Oke, itu untuk BCH. Kemudian untuk koin lainnya Ripple ya. Ripple ini populer sekali karena dia ada sengketa dengan pemerintah Amerika Serikat ya, tepatnya adalah Badan Keuangan Amerika, dan sengketanya belum juga usai itu ya. Di sini kalau kita lihat info untuk satu harinya strong up, kemudian ada kenaikan, tetapi kenaikannya tertahan, dan jika dia bisa tembus maka dia akan menuju ke sini.
di berapa ini? Harganya $1 ya, menuju ke $1 kalau dia bisa tembus untuk XRP atau Ripple. Di sini ada lot ya untuk XRP, ternyata untuk time frame 1 jamnya sudah mulai tertahan. Untuk 4 jamnya maksud saya. Dan 1 jam juga sama, dia sudah tertahan di area resistennya. Ya, seperti itu untuk XRP ya. XRP ini fundamentalnya yang belum juga usai sehingga dia kenaikannya terhambat terus. Lalu Polkadot, Polkadot ini juga kita panjangkan dulu. Polkadot ini juga blockchain generasi ketiga ya. Dan ini dia rekomendasinya buy dan dia sudah naik ketika BTC naik kemarin. Dan di sini ada area tahanan terdekat pada area sekarang. Dia tertahan di area sekarang, kemudian nanti yang berikutnya di 237766. Nah, jadi kan cukup panjang ini selisihnya sekarang di 1575, maka tunggu dulu dia tembus di sini ya. Jadi kita kan trend follower ya. Tunggu terbreakout baru kita ambil lalu TP-nya di area sini. Area yang sudah saya sebutkan tadi itu ya di 238837 US dollar. Kemudian yang time frame 4 jamnya juga sama ya. Tahanan terdekatnya juga hampir sama dengan yang tadi, cuman berarti di $16 itu juga sudah ada tahanan terdekatnya. Dan kalau kita lihat di time frame 4 jamnya itu bisa kita lihat profit target pertama adalah 16,3, profit target kedua 16,99 dan posisi sekarang adalah recommended buy. Lalu kalau kita lihat di 1 jam ya hampir sama. Oke. Lalu kita ganti koin yang lain lagi. Kita ganti Doge ya. Doge ini adalah koinnya Elon Musk ya. Elon Musk ini adalah orang terkaya di dunia saat ini dan masih muda sehingga orangnya memang sedikit arogan karena karena dia masih muda sudah kaya ya, itu seperti itu. Nah, kita bisa lihat kemarin lah Elon Musk lah yang mendampingi koinnya. Nah, ini bisa kita lihat untuk 1 harinya dia hendak menuju ke sini untuk Doge ya. 0,23122. Sekarang 0,20. Jadi cukup lebar space-nya. Jadi yang ikutan dengan Papa Doge silahkan info ini digunakan. Nah, ini ada tahanan kuat ya di sini. 021 ada tahanan kuat, kalau dia bisa di atas ini baru kita ambil dan di sini ya di bawah di atasnya sedikit, jadi di atasnya garis ungu ini, lalu kita ambil TP-nya di bawahnya garis purple ini ya, garis pink ya, sedikit pink ini ya di sini. Seperti itu cara mengambil posisinya. Oke, dalam sampai dengan 1 jam dia juga masih strong up. Lalu koin berikutnya adalah Filecoin ya, Filecoin ini juga sama koin yang seperti menyediakan data-data untuk menyimpan data itu ya, nanti reward-nya dikasih token. Nah itu. Filecoin ini juga sama masih naik dan ada tahanan terdekat di sini ya, sekarang di 50-an. Ini ada tahanan terdekat di sini di area merah ini. Ini adalah di 5105 itu area terdekat tertahan. Ini time frame 1 harinya saya lihatkan dulu ya di time frame 1 harinya untuk Filecoin. Nah, rupanya kalau dari 1 jam dia sudah mulai jenuh ya, mulai jenuh beli maksud saya ya, jenuh beli. Jadi ini ya. Jadi seperti itu untuk Filecoin saya
Nah, dia rupanya agak terhambat ya, apa, agak nge-lag jadi, coba saya coba aja dulu, masih muter-muter ya untuk sistemnya. Nah, itu ya, saya kira, cukup karena ada kendala nge-lag ya, nanti yang lain-lainnya bisa saya infokan ke, kesempatan berikutnya. Oke, terima kasih semuanya ya, jangan lupa dukung terus channel Eka Vlog ya, sehingga channel ini bisa berkembang ke depannya nantinya ya. Makasih Happy Cuan, selalu sehat ya, selalu jaga kesehatan, patuhi prokes. Makasih Happy Cuan, salam sehat.